pagi dan salam sejahtera bagi hadirin semua. Pertama-tama, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita di tempat yang cerah. Saudara-saudara sekalian, kalian sudah tahu pada waktu ini dunia sedang mengalami pandemi corona. Ratusan ribu orang di seluruh dunia sedang terinfeksi sehingga kita harus merawat tubuh dengan baik, yaitu tubuh kita dengan baik. Kehidupan sekarang kita tidak berjalan dengan lancar dan baik, kita harus juga memakai masker. Kita juga sudah melihat beberapa negara sudah mengalami lockdown dalam COVID-19 ini telah memperambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan keadaan darurat ini, pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri, serta dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19 ini, pemerintah membuat kebijakan dengan proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan menggunakan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal, dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta. Dalam kondisi yang berat ini, kita sebagai warga dan bangsa negara Indonesia, masing-masing dari kita harus memikul tanggung jawab untuk memainkan peran dalam melindungi tubuh kita dalam wabah virus corona ini. Kita juga harus ingat terhadap upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dia tidak melakukan lockdown dan perekonomian negara sehingga masih punya perekonomian yang tangguh. Kita harus dengan penuh kebanggaan dan penghargaan terhadap kegiatan itu. Kita harus menghargai jajaran menteri yang terkait. Contohnya, Ibu Sri Mulyani, menteri sebagai Menteri Keuangan dapat mengatasi keuangan negara dengan baik. Dan juga Menteri Kesehatan seperti dokter, suster, dan lain-lain dapat mengatasi jajaran rumah sakit dari kota sampai ke desa, memberikan pelayanan isolasi kepada penderita COVID-19 dan sebagian besar yaitu bisa merupakan kesehatan dan juga kesembuhan bagi orang-orang yang sudah mengalami COVID-19. Dan kita juga harus melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan kalau kita memegang sesuatu, atau setelah makan atau sebelum makan, dan juga kalau dalam pengiriman barang kita harus menyemprotkan hand sanitizer agar tidak terkena kuman-kuman dan perekonomian masih tetap lancar. Dan kita juga harus menghindari dari tempat kerumunan agar tidak terkena COVID dan tidak berinteraksi berdekat-dekatan, dan kita juga harus memakai masker supaya tidak terhirup COVID-19. Ini untuk kesempatannya. Dan kalau bisa kita makan makanan yang bergizi supaya kita memiliki vitamin, protein, dan kalsium di dalam tubuh kita. Dan kalau bisa kita berjemur matahari, yaitu untuk kesehatan tubuh karena kita di dalam rumah terus dan tidak pernah kemana-mana. Perlu juga diketahui COVID-19 ini ada dua kondisi, yaitu berupa gelombang ke-1 dan gelombang kedua. Kita juga sudah melalui gelombang ke-1 dengan cukup baik, dengan adanya kesadaran dari masyarakat di mana pemerintah menerapkan PSBB total lalu disusunin dengan PSBB transisi. Untuk gelombang keduanya adanya peningkatan dari kasus yang terkena COVID-19 sehingga ada banyak daerah melakukan kembali PSBB total, contohnya DKI Jakarta, dan hasilnya pada minggu ini PSBB dimulai lagi dengan transisi di mana sudah mulai terkontrol dengan terkenanya orang-orang yang COVID-19. Kita harus selalu hati-hati pada masa pandemi ini. Pesan saya dalam upaya menghilangkan virus corona ini yaitu, marilah kita melakukan tindakan pencegahan virus corona.
taati protokol kesehatan, dan demikian dalam pidato ini. Itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan kata-kata. Terima kasih. Semoga pidato saya bisa ditaati.